saya Nafisatul Saadah, NIM E 2019-3114. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Tentu saja, yang pertama sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang dan didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Tingkat bunga kredit investasi biasanya lebih rendah dari tingkat bunga kredit modal kerja atau working capital loan. Penyebabnya diantaranya jumlah kredit investasi biasanya jauh lebih besar dari jumlah kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap pada waktu perusahaan baru akan beroperasi atau untuk perluasan ekspansi usaha. Jangka waktu pengembalian kredit investasi biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga bagi bank sebagai kreditur berarti dananya sudah pasti akan memberikan hasil dalam bentuk pendapatan bunga dalam waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, untuk meringankan beban perusahaan sebagai debitur, biasanya bank memberikan grace period, yaitu tenggang waktu di mana perusahaan belum perlu membayar cicilan pinjaman, kadang-kadang belum perlu membayar bunga. Menurut Sukrisno Agus, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka panjang, yang pertama ialah kredit investasi atau long term loan. Kredit investasi yaitu pinjaman dari bank atau lembaga bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Offshore loan ialah pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Tingkat bunga offshore loan biasanya lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman dalam negeri, yaitu 1 atau 2% di atas LIBOR, London Interbank Offer Rate, atau SIBOR, Singapore Interbank Offer Rate. Hal ini disebabkan karena bunga di pasar internasional lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, ada resiko kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ainur Salam, NIM E 2019-3122. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu yang kedua, utang obligasi atau bisa disebut bond payable. Utang obligasi yaitu peminjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut jenis-jenis obligasi. Untuk yang pertama yaitu obligasi yang mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya, sehingga jika dipindah tangankan harus di-endorse di bagian belakangnya. Untuk yang kedua dari jenis-jenis obligasi yaitu obligasi atas unjuk yang tidak mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya, sehingga tidak perlu di-endorse pada saat dipindah tangankan. Untuk yang ketiga yaitu jenis obligasi yang seluruhnya jatuh tempo pada suatu tanggal tertentu, serial bond, yaitu obligasi yang tanggal jatuh temponya bertahap pada beberapa tanggal tertentu. Untuk yang keempat yaitu jenis obligasi yang bisa ditukar dengan surat berharga atau bisa disebut callable bonds. Obligasi yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut untuk melunasi obligasi tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. Untuk yang kelima yaitu obligasi yang dijamin dengan harta perusahaan. Untuk melanjutkan yang
liabilitas jangka panjang tadi itu nomor 3-nya itu wesel bayar. Jadi sesudah utang obligasi itu nomor 3 yaitu wesel bayar. Wesel bayar ini bisa disebut juga promissory notes atau pronotes yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yakni suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Untuk yang keempat yaitu utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Untuk yang kelima yaitu utang subordinasi, yakni utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat, yang diantaranya yang pertama tanpa bunga, yang kedua baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Untuk yang ketiga yaitu mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Untuk liabilitas yang keenam yaitu bridging loan, yaitu peminjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Untuk yang ketujuh yaitu utang leasing. Utang dalam rangka sewa guna adalah utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk membeli aset tetap dalam bentuk kapital lease atau sales dan leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit objek tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang adalah menentukan apakah 1. Terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Liabilitas jangka panjang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Liabilitas jangka panjang adalah valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca sudah dikonfirmasi ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortasi dari premium diskon obligasi telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. 7. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang telah dicatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi baik default. Yang kesembilan adalah bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah reklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Liabilitas jangka panjang berikut diskon premium dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklarifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap PSK IFRS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Holida, NIM E 2019-3140. Saya di sini sebagai pemateri terakhir dari mata kuliah Pengauditan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang.
Jadi prosedur audit yang disarankan untuk kewajiban jangka panjang yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang seperti diskon. Kemudian yang ketiga yaitu kirim informasi kepada bank yang tentara lain plafon dan kredit saldo pertanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu minta salinan perjanjian kredit untuk permanen file. Perhatikan apakah data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu periksa apakah perolehan penambahan bunga dan amortisasi diskon dari obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi diamortasi harus dilaporkan sebagai pengurangan dari nilai nominal obligasi. Kemudian yaitu yang keenam, periksa perhitungan bunga pembayaran bunga dan amortisasi diskon premium dari obligasi. Kemudian yang ketujuh yaitu periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yaitu yang kedelapan yaitu seandainya itu ada hutang dari pemegang saham atau direksi atau perusahaan afiliasi harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah Anda ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu seandainya utang leasing periksa apakah pencatatannya dan penyajian di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi guna usaha PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Kemudian yang ke-10 yaitu periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ke-11 yaitu seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah tanggal laporan hasil keuangan dan selisih kurs yang terjadi selisih maka dibebankan pada laba rugi tahunan berjalan. Kemudian yang ke-12, lakukan penelaah analisis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Kemudian yang ke-13 yaitu tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan pencatatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan yang pertama yaitu nomor dan tanggalnya, nomor dan tanggal perjanjiannya. Terus yang kedua yaitu nama kreditur. Yang keempat yaitu tingkat dan bunga jangka panjang waktu kredit. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai jaminan berupa aset jaminan pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.